Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imamu yahdubu fablaghut ansidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu alaihimur ruhamat. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وأكرم ونعظم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, khatib mengajak khususnya pada diri pribadi kami sendiri. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan perintah menjauhi larangan Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin yang Allah jamin bahagia ketika hidup di dunia, bahagia kelak ketika hidup di akhirat, diangkat derajat kita, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, sedikit kami sampaikan tentang keutamaan, kedahsyatan orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab As-Sab'iyah fi Mawa'idil Bariyah, ada satu hikayat. Di zaman Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini hidup di zaman para sahabat. Maka beliau dikatakan hidup di termasuk tabi'in. Di zaman Syekh Hasan Al-Basri ini ada seorang pemuda min ahlil fasli wal fujur, masyhurun bi syurbil khamri wal fasad. Seorang pemuda yang golongan orang-orang fasik, yang termasuk keluar dari ketaatan kepada Allah, wal fujur, jawabipun lanjut dalam melakukan dosa melebihi batas. Lanjut, masyhurun bisyurbil khamri wal fasad, terkenal peminum minuman keras. Mungkin kalau sekarang pecandu narkoba. Wal fasad, dimanapun dia berada, pasti dia membuat kerusakan, membuat orang di mana-mana. Fujur, masyhurun bisyurbil khamr wal fasad, sudah lengkap. Coro Jawa ini wong bajingan tadi sudah lengkap, terkenal dengan perbuatan jelek. Satu waktu, masyhur hadirin, Syekh Hasan Al-Basri ini mengadakan satu kajian dan tidak tahu karena sudah takdir Allah, Utbah Al-Ghulam yang pemuda yang sangat bejat ini masuk dalam pengajian yang diasuh Syekh Hasan Al-Basri. Setelah masuk dalam kajian tersebut, Syekh Hasan Al-Basri
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang ketika berzikir, hatinya menjadi tenang ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditafsiri, dijelaskan sejelas-jelasnya, dikupas tuntas oleh Syekh Hasan Al-Basri secara gamblang. Dan pada waktu itu jamaahnya banyak yang menangis. Manusia pada waktu itu banyak yang menangis karena tersentuh dengan ulasan yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Maka berdirilah satu pemuda yang mau bertanya. Pemuda tersebut tidak memperkenalkan dirinya, tapi aslinya pemuda itu bernama Utbah Al-Ghulam. Para jamaah tidak tahu bahwa itu adalah Utbah, termasuk Syekh Hasan Al-Basri juga tidak mengetahui bahwa itu adalah Utbah Al-Ghulam. Maka pemuda itu bertanya, ya taqiyal mu'minin, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya ini berdosa, dosa saya banyak sekali. Apakah kira-kira apabila saya bertobat kepada Allah, apa diterima doa saya, diampuni dosa saya? Maka Syekh Hasan Al-Basri menjawab dengan bijak, akan diampuni oleh Allah. Meski yang engkau kerjakan, dosa yang kau lakukan seperti dosa yang dikerjakan oleh Utbah Al-Ghulam. Syekh Hasan Al-Basri tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Utbah Al-Ghulam. Maka Utbah, pemuda tersebut, ketika mendengar namanya dijadikan contoh orang yang perbuatan dosanya melebihi batas, isfarra wajhuhu, pucat wajahnya dan bergetar tubuhnya, pucat wajahnya bergetar tubuh. Wasoha soyhatan, menjerit dengan satu jeritan. Wa kharra maghsyiyan, dan jatuh dalam keadaan pingsan. Kenapa namanya disebut oleh Syekh Hasan Al-Basri bernama kotor diri? Maka setelah sadar dari pingsannya, pemuda ini mendekat kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri memposisikan dirinya seperti orang tua. Maka beliau bersenandung membaca nasihat, ayah syabud li rabbil arsy asi atadri ma jazaa'ul asi. Pemuda, kepada Tuhanmu yang memiliki arsy engkau berbuat durhaka, apakah engkau tahu apa balasan orang-orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa? Apakah engkau tahu? Sa'irun, neraka sa'ir akan membakar dirimu yang mempunyai suara yang begitu menggelegar neraka sa'ir. Fa'in tasbir alani faksi wa illa fakun lil ansi qasi. Ketika kamu sabar, kuat menahan siksa neraka, silakan maksiat, silakan bermaksiat. Apabila kamu kuat menahan siksa neraka, silakan bermaksiat. Wa illa, apabila kamu tidak kuat menahan siksa neraka, tinggalkan maksiat. Sekali lagi masyarakat hadirin, mendengar ini, Utbah pemuda ini, Utbah Al-Ghulam, pemuda ini langsung menjerit satu kali lagi. Wasoha soyhatan waswakharra maksiat, menjerit satu kali dan jatuh lagi dalam keadaan pingsan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Setelah bangun dari pingsan, sadar dari pingsan, kembali pemuda tersebut bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, apakah saya bertobat akan diterima tobat saya? Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah? Maka sekali lagi Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah, akan diampuni dosa. Maka setelah mendapat jawaban yang seperti itu, masyarakat hadirin, Utbah Al-Ghulam ini mengangkat kedua kakinya seraya berdoa dengan tiga doa. Yang pertama doanya adalah, Ilahi, in qabilta taubati wa ghafarta taubati akrimni bil hifdi bil fahmi wal hifdi. Wahai Tuhanku, apabila engkau menerima taubat
besarku. Muliakan diriku ya Allah. Muliakan diriku dengan mudah faham ketika saya mendengar ilmu dan mudah menghafalkan Al-Quran. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Ilahi akrimni bi husni sauti wan nadwa. Wahai Tuhanku, muliakan diriku, berikanlah kepadaku suara yang indah dan cengkok nada yang merdu, sehingga ketika seseorang mendengar apa bacaan Quranku, ketika seseorang mendengar bacaan Quranku, hatinya menjadi lembut, meskipun sebenarnya hatinya keras. Dan yang ketiga, masuk hadirin doa al-ulam, Ilahi akrimni bil rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wahai Tuhan, berikanlah, muliakan diriku dengan rezeki yang halal dan berikanlah rezeki yang tidak sulit, mudah bagiku. Maka tiga doa dari khutbah ini dikabulkan oleh Allah. Doa yang pertama, khutbah ini diberikan mudah faham untuk menerima ilmu. Mudah faham menerima ilmu dan mudah sekali menghafalkan Al-Quran. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, khutbah ini diberikan oleh Allah suara yang sangat bagus. Ketika mengaji, ketika membaca Al-Quran, begitu sangat enak didengarkan. Sehingga ketika seseorang mendengarkan bacaan khutbah Al-Quran, tabat wa anaba wa raja'a, bertobat, banyak yang bertobat, banyak yang kembali kepada Allah mendengar bacaan dari khutbah Al-Quran. Dan yang ketiga, doa khutbah Al-Quran dikabulkan setiap pagi hari. Di depan rumah khutbah Al-Quran tersedia satu mangkok yang berisi daun dan 2 potong roti. Setiap hari, tanpa tahu siapa yang menaruhnya, tanpa tahu siapa yang memberinya, setiap hari tersedia satu mangkok kaldu dan 2 potong roti untuk keseharian dari khutbah Al-Quran. Dan itu berlangsung terus menerus hatta faradunya, sehingga khutbah ini meninggalkan dunia. Terus menerus tidak tahu siapa yang memberinya. Ini masyarakat ini kedahsyatan, keutamaan orang-orang yang kembali ke Allah. Jangan putus asa ketika melakukan dosa sebesar apapun. Ketika kembali Allah, tidak akan sia-sia. Allah akan mengabulkan segala dosa doa-doa orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang bertobat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taba kaman la dzamba. Siapa yang bertobat, betul-betul bertobat kembali kepada Allah, seperti orang-orang yang tidak memiliki dosa. Inilah masalah ini sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya pada diri pribadi kami sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah